Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah ke 43. Qala al-Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi asrarihi wa barakatihi fid dharain amin. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Di sini suhbah ay suhbatus syekh. Berarti artinya berguru. Jangan engkau berguru kepada orang yang tidak membangkitkan engkau haluhu, keadaan dia. Yunhidu nahdhatul ulama, itu kan kebangkitan ulama. Yunhiduka, membangkitkan engkau. Wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu, dan tidak menjadi dalil untuk engkau menuju Allah. Maqaluhu, ucapan syekh tadi. Jadi ada dua pembahasan di sini. Satu tentang halus syekh, asy-syekh al-mursyid ini maksudnya. Dua, maqalus syekh. Dan di sini pakai kata suhbah. Jadi kalau kita belajarnya nahwu shorof, tidak terlalu masalah kalau syekhnya tidak arif billah. Kalau kita belajarnya fikih, nggak masalah juga. Hanya umpama si Fagi itu tidak arif billah, tapi dia amil bi'ilmih. Kalau dia alimul lisan, bahaya juga, bisa gampangkan syariat nanti. Pembahasan di sini untuk orang yang belajar ilmu suluk, ilmu tariqah, ilmu perjalanan menuju Allah. Nah, ini beda-beda ini. Mustahil ada syekh yang dia tidak wasil bisa menerangkan dengan sempurna, garis bawahi kata-kata saya, sempurna tentang suluk ilallah. Kalau cerita, membaca bisa, tapi sempurna nggak mungkin. Sebab banyak sekali di ilmu perjalanan menuju Allah itu penjelasan-penjelasan yang tidak bisa dipahami oleh orang kecuali dia mengalami sendiri. Oh, itu banyak itu. Banyak sekali. Akan mengerti maksud saya ini orang yang sudah mulai suluk, mulai mengamalkan thariqah, yang sudah masuk fase bidayatus suluk. Sudah mulai, sudah ada keinginan kuat untuk sampai kepada Allah. Gataba min jami' dzunubi, dia sudah tobat. Itu paham omongan saya ini. Karena itu teori tidak banyak di suluk, itu nggak banyak ya. Contoh kecil ya, hilangkan sifat sombong, kan singkat itu. Al-kibru, satu penyakit. Wah, cuma pengobatannya kan ta'ab. Wah, ta'ab. Kemudian menafikan selain Allah, teorinya kan gampang.
Utruk ma siwallah, tinggalkan selain Allah. Gampang kalau ngomong. Pengamalannya kan taat. Malah kalau kata saya ya, mustahil seorang murid belajar thariqah dari syekh yang hanya wasif. Sudah pernah saya bahas ya, karena ada dua itu, ada wasif, ada arif. Kalau wasif, orang yang bisa cerita tentang suluk. Kalau arif, orang yang mengamalkan suluk dan sampai berhasil. Bedanya wasif dengan arif. Jadi kalau saya punya pendapat, mustahil seseorang bisa mewusulkan orang lain kalau dia sendiri belum usul. Sebab akan banyak qaul-qaul, fasal-fasal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Harus dialami sendiri oleh si guru, kemudian ditularkan ke muridnya, diterangkan ke muridnya. Itu banyak itu. Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih itu kalau guru kitab beliau satu, nggak ada dua, cuma ayahnya saja, Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdul Qadir. Tarbiyah beliau satu itu, Imamul Habr saja sampai berhasil. Itu unik, agak unik Ustadzul Imam. Jadi belajar nahwu, shoroh, fikih, hadis, tafsir, kullu min abu, dari abahnya semua. Unik. Akhadha tariqah ya min Abu Na'am, kemudian dibawa oleh Imamul Habr juga mengambil dari Habib Abu Bakar. Selain ngambil tariqah, yang pasti sih Habib Abu Bakar Syekhul Fatahnya Ustadzul Imam Al-Hafidh Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih. Wa akhadha aidan anil Habib Alwi bin Syihab mukatabatan, pakai mukatabah kan nggak pernah ketemu langsung ya. Terus ada lagi Habib Alwi bin Fiqih Sumeneb dan lain-lain, sudah pernah saya terangkan itu kan, macam-macamnya guru Ustadzul Imam. Tapi yang yurabbi ya abahnya saja itu, dari mulai bawah ila an wasal. Waktu Buya Yahya Bandung, Syekhuna itu lagi ziarah Wali Songo sama rombongan, mampir ke Darul Hadis. Waktu itu ditemui di Amben Darul Hadis itu, sama rombongannya Ustadzul Imam Al-Habib Abdullah. Waktu itu bareng juga rombongan dari Tegal. Rombongan dari Tegal ini dipimpin siapa itu, Al-Haddad itu, Habib Ali Al-Haddad rahimahullah, sudah meninggal juga. Syekhuna Buya Yahya rahimahullah sudah meninggal juga. Ustadzul Imam apalagi rahimahullah, rahmatul abrar al-muqarrabin wa nafa'ani wa iyyakum wa man sami'a hadzal kalam min barakatihim wa asrarihim fid dharain amin. Waktu itu Ustadzul Imam kan tahu Buya mursyid dari Qadiriyah Syabandiyah. Dia makanya cerita tentang ini suhbahnya Ustadzul Imam dengan abahnya. Jadi ma huwa makna saya riwayatkan, Ustadzul Imam bilang ke Buya, mukhatabahnya ke Buya Yahya ini, ayah saya itu setiap ada tamu, siapapun tamu itu, mau ulama bukan habaib, mau habaib, dilihat oleh Imamul Habr mengajak ngomong Ustadzul Imam, kelihatan saja Imamul Habr itu. Begitu tamu ini pulang, pasti dipanggil. Bicara apa tadi tamu itu? Nerangkan apa? Bicara apa? Ini perhatikan ini. Ada kalam amr dunia apa tidak?
Saya ulangi, yang ditanyakan, ada kalam amr dunia apa tidak, tentang masalah dunia apa tidak. Itu kata Saudara Imam betul-betul diteliti oleh Imamul Habr, jangan sampai hatinya anaknya ini kemasukan apalagi renungan mendengar tentang dunia. Ini kan susah ini. Sedangkan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, dan salah satu hijab sebagaimana sering saya bahas, hawa, nafsu, syaitan, dunia. Di Imamul Habr memang Al-Habib Abdul Qadir ini terkenal baina aqranihi wa man arafahu min ahli zamanihi idza dzukira ad-dunya fi majlisih yanas. Itu terkenal riwayat itu. Jadi kalau Imamul Habr duduk di satu majelis sama habaib yang seumuran gitu, kalau pembahasannya tentang masalah dunia, pasti orang melirik beliau sudah tidur, ngantuk gitu. Betul-betul nunduk. Kalau sudah berubah pembahasan tentang akhirat, yanhab, tadi pakai bahasa itu, yunhibuka, bangun, nimbrung sudah kalam. Dan ini yang ingin diwariskan oleh Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir kepada anaknya Syekhul Al-Imam Al-Habib Abdullah. Itu dijaga betul. Itu saya lihat mukanya Buya Yahya waktu itu senyum kayak nemukan pembahasan apa gitu. Pas dengar hati-hatinya Imamul Habr menjaga anaknya jangan sampai kedengaran bahas dunia, apalagi berpikir. Betul-betul dijaga. Ini golep, ini susah ini. Kemasukan dunia sudah sulungnya berhenti. Kalau bisa jalan ibarat mobil mogok. Di starter nggak bisa sudah. Ini hijab ini, pantangan. Ya. Ini saya bahas ini jangan disangka saya sudah mengamalkan, enggak, ini mah ana asifulakum. Saya kelasnya kelas wasif, cerita saja. Wal amal, saya berusaha mengamalkan, Anda yang mendengar juga harus berusaha syai'an fa syai'an. Tapi itu terjadi itu. Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih yahmi ibnahu, menjaga betul anaknya dan muridnya yang memang dicetak untuk menjadi pewarisnya dalam thariqah Alawiyah, jangan sampai mendengar pembahasan tentang dunia, apalagi sampai berpikir, sebab beliau tahu hijab ini hawa nafsu syaitan dunia. Dan itu yang membuat Syekhuna Abu Yahya itu, saya lihat muka beliau waktu itu senang gitu, kayak orang nemu riwayat apa. Babu ya sendiri begitu hatinya, mursyid Tariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, sama tahu betul ini masalah dunia ini gawat ini kalau untuk salikin, untuk orang-orang yang serius suluk fit tariqah. Adapun yang mendengar pembahasan saya ini orang yang memang ahlud dunia, gila dunia, cita-citanya dunia, bangun tidur ingatnya dunia, kemudian masang alarm juga untuk kerja dunia esok hari, ya tidak akan tertarik dengan pembahasan ini. Hadzal bahath liman aradallah, liman aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Orang yang betul-betul ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala harus bisa melewati 4 hijab, hawa, nafsu, syaitan, dunia. Dunia ada masyaallah. Allahu Akbar. Kalau saya tidak salah sudah pernah saya bahas ya tentang hubbud dunia ya. Cari saja di Wali Songo itu. Memang hubbud dunia kan kelasnya juga beda-beda kan. Sudah pernah saya terangkan itu. Kelas yang paling rendah, siapa-siapa yang menikmati dunia dalam ukuran-ukuran yang jawaz fi syara', untuk kelas mubtadiin ya sudah bagus. Artinya dia tidak berzina, dia nikah, dia makan yang halal, apalagi bisa yataraga, menghilangkan makanan yang makruh, naik lagi menghilangkan makanan yang syubah, ini juga sudah lumayan. Walakin yang saya maksud dari riwayat tadi itu, Maulana Imam Al-Habr
Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih itu menjaga Ustadzul Imam dari hubbud dunia mutlagan, sebab ini akan dicetak menjadi pewaris fit tariqah al-Ba'alawi, atau yang lebih dikenal dengan tariqah Alawiyah. Tadi ada kata-kata yunhidhuka haluhu. Memang kalau guru itu arif billah, itu idza ru'iya dzukirallah. Kalau murid memandang mukanya, dia akan ingat kepada Allah. Ada juga idza ru'iya, kalau guru ini dilihat oleh muridnya, bangkit semangatnya untuk ibadah. Ada yang begitu modelnya. Ada yang idza ru'iya, bangkit semangatnya untuk puasa. Itu para syuyukh yang ahli riyadhah, saya mengalami itu. Beberapa guru saya itu yang kalau saya lihat itu bangkit semangat saya, ingin tirakatnya, pengen nambah, pengen puasa yang lebih tinggi lagi. Itu maksudnya yunhidhuka halu. Lah ini nggak ada kitabnya ini yang saya maksud diantaranya itu. Apakah ada babun caranya membangkitkan semangat puasa? Caranya saat kita melihat guru itu kita harus begini, matanya yang satu ke atas, satu ke bawah, satu ke kanan, satu ke kiri. Enggak ada. Itu min babil adwaq. Kita tahu itu ya harus ngalami sendiri. Ada Syekh idza ru'iya, kalau dia dilihat bangkit semangat kita dalam sholawat ala Nabi. Macam-macam. Itu tergantung masyrabnya si syekh fi sulukihi wa futuhihi. Beda-beda itu. Nggak sama dan tidak bisa dibikin-bikin. Tidak bisa dibikin-bikin. Nggak bisa. Allah. Ada syekh yang idza ru'iyya, kalau dilihat muridnya pingin jihad, ada. Ada lagi syekh yang kalau muridnya ngelihat dia pingin mati syahid. Macam-macam. Tergantung masyrabnya beliau-beliau itu. Dan ini semua diringkas oleh Sayyidi bin Athaillah di dalam kata-kata beliau tadi, yunhidhuka haluhu. Cari syekh yang kalau kamu melihat beliau itu bangkit semangat kita. Hal di situ maksudnya hal ruhani. Nah, hal ruhani ini beda-beda tergantung masyrabnya beliau dan suluk beliau, juga tergantung futuh beliau. Saya tidak menemukan satu syekh sama. Beda saya kalau melihat Syekhuna Abu Yahya, ada lagi itu wali, satu lagi itu di Cirebon dulu itu. Syekhuna Kiai Kostolani itu beda lagi. Itu kan khalwah puluhan tahun, saya nggak tahu sampai puluhan berapa, yang jelas bertahun-tahun, saya kira masuk puluhan. Beliau diuji Allah sakit di kamar. Itu melihat beliau Kiai Kostolani dengan melihat Buya Yahya, yunhidhuka haluhunya beda. Padahal ini masyrabnya sama-sama Gadiriyah Naqsyabandiyah. Beda lagi kita lihat Syekhuna Imam Al-Habib Abdullah, beda. Lihat mukanya Syed Muhammad Maliki, beda lagi. Padahal sama-sama ahli hadis ini. Pokoknya cari syekh, dan yang saya sebut nama-nama beliau tadi itu masyayikh yang pas dan kummal, memang layak menjadi mursyid di dalam thariqah masing-masing. Boleh dicoba dirasakan kalau Anda bertemu syuyukhul arifun, datang umpama dari Madinah, Habibul Allamah Al-Arif Billah Zain bin Sumaid, rasakan kalau melihat beliau dia datang lagi siapa, itu pasti beda. Mereka punya kesamaan, yunhidhuka haluhu. Ada qasdu Syekh Ibn Athaillah, yunhidhuka haluhu, membangkitkan hal si syekh tadi untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin
Mungkin ini pendapat saya ini. Yunhiduka halul syadul imam kada wa kada. Kalau kita lihat, yunhiduka halul imam al-habr al-kutub al-habib Abdul Qadir kada wa kada. Bila kita memandang beliau. Nahbah ini, nahbah kalau kita lihat Syekh Fulan, nahbah kalau kita lihat Fulan ini semua jadi satu. Idza ra'aitan nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ziyadah. Ini semua dikumpulkan jadi satu ya. Jadi satu ditaruh fi wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'aitahu sallallahu alaihi wasallam. Ini paling status ini. Wa ziyadah, tambahannya enggak kehitung lagi. Nahbah hati kita kalau melihat 124 ribu nabi itu rasanya kayak apa? Lihat Nabi Adam rasanya begini, lihat Nabi Nuh begini, Nabi ini begini, kan beda-beda itu. Lihat Nabi Khadir begini, Nabi Ibrahim begini. Ini semua dikumpulkan jadi satu. Ra'aita wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan bangkit nahbah yang luar biasa di hati kamu. Ada lagi yang lebih dari itu. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan wa kulluhum min Rasulillah multamisun qurfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami. Makanya man ra'a wajhaka yas'ad. Waduh, bukan nahbah lagi kalau kita melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan berubah dari syaqawah kepada sa'adah, dari syaqi menjadi sa'id. Mudah-mudahan ana wa dzurriyyati wa talamidhi wa ahbabi wa man sami'a kalami diberi rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala sering bermimpi wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di pungkasan akhir umur kita walau marratan, meskipun satu kali fil umri, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gabah. Jadi tahu yang saya omongkan ini seperti apa rasanya. Makanya penting baca hikam itu penting. Wa in kunna belum bisa ngamalkan ya. Jadi tahu kan ada yang yunhiduka haluhu. Ini belum ngomong loh. Belum wala yadulluka 'ala Allah magaluhu, itu beda lagi. Jadi saya baru membahas yunhiduka haluhu. Penting mana yunhiduka haluhu dengan yadulluka 'alallahi maqaluhu? Penting mana? Tergantung belajarnya. Kalau belajarnya nahwu, penting maqal. Fikih, penting maqal. Hadis, isnad, tafsir dan lain-lain itu lebih penting maqal. Tapi kalau tariqah lebih penting ru'yah, ijtima', suhbah. Melihat sampai merasakan hal dari sisi ini lebih penting. Sebab urusannya urusan ruhani. Makanya kan sering kita dengar ada syekh kalau kedatangan muridnya diem aja muridnya, diem bentar, tahu pulang udah, salaman udah pulang lagi. Banyak yang begitu itu. Allah, nggak bisa diceritakan. Lihat aja, lihat gurunya sebentar, udah terasa itu nanti ada yang masuk ke hatinya, setan-setan udah hilang, keinginan maksiat hilang, hawa nafsunya hilang. Wah, susah diceritakan. Lihat ya, syekh yang arif billah ya, bentar. Udah pulang, udah berubah itu. Wahada, ini yang saya ceritakan dari murid kepada syekh itu juga terjadi ba'da wafatihi. Setelah meninggalnya si guru, boleh dicoba. In kunta min ahlih, kalau anda berziarah ke mursyid anda, ke syekh anda, tidak akan lenyap yunhiduka haluhu, yang dulu ketika hidupnya beliau itu anda rasakan. Ba'dan tigalihi ila rahmatillahi ila rafiqil a'la zurta gabrahu. Ini pakai garis bawahi kata-kata saya, in kunta min ahli ya. Kalau anda sudah bisa menjadi ahlul iradah yang benar, tetap akan anda dapati ketika anda berziarah ke kuburan para syekh, dan tidak akan memahami omongan saya ini orang yang hanya bisa
cerita-cerita. Oh nggak bisa, itu nggak masuk akal. Lihat tanah, lihat batu bisa berubah, ya repot. Nggak bisa jawab itu nggak bisa didebat, itu urusan dzauqiyah. Ada ilmu al-adwaq. Makanya saya katakan in kunta min ahlihi, kalau Anda betul-betul orang yang ahli suluk, ahli iradah, ahli tariqah, yang memang sudah dibeat, torigonya juga sudah jelas, sudah muttasil kepada gurunya. Lanjut. Itu tadi pembahasan tentang yunhiduka halu. Wala yadulluka ala Allahi magalu. Jangan sampai belajar dengan syekh yang ucapan dia tidak menjadi dalil Anda suluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau buat kita sih udah jelas ya. Tariqah-tariqah yang mu'tabarah, Alawiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Tijaniyah, kemudian Idrisiyah dan lain-lain, itu tidak diragukan lagi. Yadulluna 'alallahi magaluhu. Hanya jangan suka pindah-pindah syekh. Jangan suka pindah-pindah tariqah. Itu kata, kalau saya nggak salah ingat yang kalam Sayyidina Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih au ghairuhu, orang yang suka berpindah dari syekh ke syekh yang lain, bermakna pindah tariqah ya, itu tidak bolehnya dari segi apa? Dari segi seperti orang punya penyakit kronis, ditangani satu dokter, diberi obat belum sembuh, sudah pindah ke dokter lain. Diberi obat lagi belum sembuh, pindah ke dokter lain. Akhirnya dia mati, penyakitnya tidak hilang, matinya karena keracunan obat. Itu saja dari sisi itu. Wa amma ziyadatul syekh bima'na syekhul ijazah, kemudian syekhut tabarruk, saya dengar sendiri langsung dulu dari Ustadzul Imam, mau 1000 boleh, malah fi majlisin akhar beliau ngomong mau 1 juta boleh. Syekhut tabarruk, syekhul ijazah, ada mungkin. Tapi syekhut tariqah, syekhus suluk, syekhut tarbiyah, al-murabbi, itu katabibin hadzik, seperti dokter yang tabib mahir, dokter yang pandai, yang memberi obat itu sudah pas. Kita ganti obat lain, malah repot. Tidak akan menemukan syifa, malah bisa keracunan obat. Wa ya bakhtana, kita beruntung, ittasalna wa ijtama'na wa ra'ayna. Kalau yang tidak ketemu langsung dulu, wa ra'a man ra'ahu, Syekhuna al-Imam al-Hafidh al-Musnid al-Kutub Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Kalau buat saya juga Aid, Syekhana Abu Yahya Ru'aid, Syekhana Abu Salani, ini wujuh ahlullah yang tidak ada dunia fi wujuhihim. Wa Ru'aid bihamdillah, meskipun saya enggak pondok tapi sahabtuhu beberapa kali. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, Al-Habib Umar bin Hafidh, wa Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, meskipun saya enggak sampai baca kitab. Itu beberapa kali. Walhamdulillah wa syukurillah. Itu muka-muka yang isinya hanya anwar rabbaniyah, anwar nabawiyah, yang ittisal kepada Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sulit kalau sekarang kita mencari muka-muka seperti masih ada yang masyhur, yang masih ada, yang mastur apalagi banyak kalau mastur sih. Muka-muka kayak yang mursyid ini ya, Al-Habib Al-Allamah Umar bin Hafidh, Habib Al-Allamah Zain bin Sumaid, itu masuk. Wujuh yang penuh dengan anwar rabbaniyah, anwar nabawiyah, dan mungkin yang lain-lain yang saya tidak tahu sebab saya sudah tidak keliling lagi ya. Itu zaman saya muda dulu saya cari-cari wujuhul auliya.
Masya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum, yang masih hidup atalallahu ta'ala amarahum. Dan ana wa man sami'a hadzal kalam, talamid Darul Hadith dan alumni talamid Ribatul Rahman Indramayu, alumninya, wal muhibbin lana, wal muhibbin di ahli tariqah al-alawiyah. Mudah-mudahan semuanya masuk fi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim, wa nahsul بركات إن شاء الله يوم التروية ويوم عرفة وليلة العيد ويوم العيد. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.